Kim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadar bi sihhati wa afiyati wa rizqi wasi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CEO Rumah Sakit Ummi Insinyur Fahmi Askar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, bisihha wa afiyah wa rizqi wasi'ah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian COO Ummi Group Dr. Mus Aida MARS MH, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, selamat dunia wal akhirah. Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Dr. Najib Askar, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, sehat walafiat, selamat dunia wal akhirah. Kemudian siapa lagi, aku cari-cari nama sini. Kan dia kasih kertas jadi saya cuma lihat rundown yang mana yang ngasih sambutan itu yang kusebut. Dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, walaupun tidak saya sebutkan namanya, mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai penghuni surga. Walaupun saya tidak sebutkan nama dan jabatannya, mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai orang yang diterima seluruh amal ibadah Ramadannya. Itulah yang paling penting untuk kita minta. Ada doa di bulan suci Ramadan yang selalu kita baca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Luar biasa doanya. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, senang memaafkan, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, senang memaafkan. Doanya cuma satu kalimat aja, fa'fu anni, maafkan aku. Sebelum-sebelumnya itu apa? Pujian semua. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, engkau sesungguhnya engkau pemaaf, tuhibbul afwa, senang sekali memaafkan. Doanya sedikit saja, fa'fu anni ya Allah, fa'fu anni, fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Ini adab berdoa, banyakin pujiannya dibanding mintanya. Ada orang sholatnya baru 2 hari sholat duha, sudah bilang kapan saya kaya ya Allah. Saya sudah baca Al-Waqiah tadi malam. Kenapa belum ada rezeki THR? Saya udah dari malam pertama Ramadan saya baca Al-Waqiah. Saya sudah dari awal Ramadan saya sholat duha. Kenapa belum ada nih rezeki nomplok ini? Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi yang paling kaya, termasuk yang paling kaya raya, yang susah banget miskinnya. Siapa namanya? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu sahabat Nabi yang kaya raya. Banyak sahabat Nabi kaya raya, tapi ini salah satunya. Suatu ketika sedang berpuasa. Ketika sedang puasa ada yang bawain buka puasa. Namanya juga orang pesohor gitu, udah ulama, sudah alim, sudahlah sahabat Nabi. Pernah disebut namanya sebagai orang yang sudah pasti masuk surga. Orang kaya raya, pengusaha lagi, subhanallah. Orang menghormati, datang orang bawain buka puasa yang enak makanan. Ketika dia lihat makanan buka puasa langsung menangis. Subhanallah. Langsung menetes air matanya. Kalau kita kan lihat makanan buka puasa gimana adik-adik perasaannya kalau udah lihat takjil. Berbinar-binar matanya. Pengen beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ternyata pas buka puasa baru air putih sudah kenyang. Subhanallah. Ada seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda. Beliau ini subhanallah ketika lagi puasa dibawain makanan buka puasa takjil. Beliau ini subhanallah ketika melihat makanan itu langsung menetes air matanya terisak-isak. Ditanya, apa yang membuatmu menangis wahai sahabatnya Nabi? Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Saya ingat sahabatku Mus'ab bin Umair. Kenapa memangnya Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu sahabatku, dia dahulu di Mekah kaya raya ganteng. Tidak ada yang mengalahkan gantengnya Mus'ab bin Umair. Tapi setelah dia masuk kepada Islam, dia berubah menjadi miskin. Saking miskinnya ketika dia syahid, ditutup kakinya dengan selendangnya, kelihatan kepalanya. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Untuk kain penutup dia meninggal saja tidak ada, saking miskinnya. Saya sedih melihat daripada keadaan saudara saya itu, saya mengingatnya. Subhanallah.
Dikasih, itu kan udah lewat Abdurrahman. Udahlah makan aja lah, ini ada buka puasa. Kata Abdurrahman, semakin terisak lagi air matanya. Dikatakan, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman, saya ingat sahabatku yang satu lagi pamannya Rasulku. Sayyiduna Hamzah radhiyallahu an. Hamzah itu wafat di perang Uhud. Saya mengingat beliau, saya mengingat sedihnya Rasulullah. Makanya menetes air mataku. Oh ya sudahlah, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik. Udahlah, kenapa kau masih sedih? Udah makan aja ini, kan makanan sudah tersedia. Tidak ada yang susah bagimu di dunia ini, semua gampang. Kata Sayyidina Abdurrahman Auf, itulah yang paling aku tangisi. Saya takut semua amalku dibalas sama Allah di dunia. Di akhirat udah nggak dapat lagi. Itu yang membuat saya paling menangis. Apa? Saya khawatir karena duniaku selalu baik-baik aja. Saya kaya raya, saya nikmat-nikmat hidupnya. Makananku untuk berbuka puasa ada. Sedangkan Rasul waktu itu makanannya pun tidak ada. 40 hari 40 malam tidak pernah ngebul dapurnya. Gak punya makanan. Sedangkan saya ini selalu lengkap makananku. Ini yang membuat saya menangis. Saya takut sekali. Takut apa? Takut Allah balas semua amalku di dunia. Sehingga di akhirat saya sudah tidak dapat apa-apa. Ada orang baru tahajud 2 malam. Ya Allah, kapan saya kaya raya? Saya udah sedekah, mana gantinya? Katanya 700 kali lipat kalau kita sedekah ke anak yatim. Katanya 700 kali lipat kalau kita sedekah ke orang miskin. Mana penggantinya? Kalau sahabat Nabi justru kalau dapat dunia mereka mikir-mikir. Waduh, jangan-jangan ini Allah kasih saya di dunia supaya tidak dapat lagi jatah di akhirat. Itu nikmat kalau sudah ada perasaan begini dalam ibadah ya. Akhirnya ibadahnya semakin khusyuk, ibadahnya semakin ikhlas. Jamaah. Kalau bulan Ramadan itu melatih kita apa? Banyak dilatihnya. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Geser sedikit ke sini. Saya bantuin tugasnya ya. Karena yang begini modelannya ini cuma Ustadz yang bisa menggerakkannya. Kalau MC tidak mau dia bergerak. Geser sedikit. Tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah dalam majelis. Kalau pengajian beda soalnya sama check out Shopee beda. Kalau check out Shopee biar suamimu lewat bolak-balik kau enggak perhatikan juga. Kalau pengajian biar kucing yang lewat mata kita ke kucing juga. Benar ini. Kalau pengajian itu gampang sekali ke distract orang, gampang sekali. Beda kalau yang selain pengajian. Karena setan senang sekali itu mengganggu orang lagi pengajian. Senang sekali. Gampang sekali itu orang tidur kalau Jumatan. Kalau khutbahnya, khotibnya sudah bilang, innal hamdalillah. Waduh, itu seakan-akan mendengar, bismikallahumma ahya wa amut. Pokoknya kalau khotibnya sudah bilang, usikum wa nafsi bitaqwallah. Nanti kita terbangun kalau khotibnya sudah bilang, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Itu seperti mendengar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nus. Tiap Jumat selalu merasa. Makanya kata Ustadz Maulana, saya itu dakwah ya. Kalau dakwah itu kalau pengajian bebas. Karena ada waktunya saling tanya bertanya pengajian. Kalau tausiah ya seperlunya. Kalau khutbah jangan lebih panjang daripada sholatnya. Kan khutbah Jumat jangan kepanjangan. Apalagi khutbah Idul Fitri jangan panjang-panjang. Apalagi khutbah Idul Adha. Khutbah Idul Adha semua orang lapar. Kan sunnahnya datang Idul Adha itu puasa toh. Tidak makan kan? Tidak makan. Kenapa bisa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam waktu membawa Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar, ketiga-tiganya tidak ada yang mau makan. Ayahnya Nabi Ibrahim berangkat, kata istrinya, makanlah dulu wahai suamiku. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin aku bisa makan? Aku akan menyembelih anakku. Kata suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, engkaulah yang makan wahai istriku. Kata Siti Hajar, bagaimana mungkin aku bisa makan, engkau membawa anakku yang kunanti-nantikan untuk kau sembelih. Tidak bisa masuk makanan. Tanya, engkaulah wahai anakku makan wahai Ismail. Kau saja yang mau motong gak bisa makan, apalagi gue. Gue ini mau disembelih. Saya ini mau disembelih, bagaimana ceritanya bisa makan. Makanya Idul Adha tidak ada yang makan. Jadi khutbah jangan panjang-panjang. Apalagi khutbah Jumat. Usahakan selesai khutbah
sebelum orang tertidur. 5 menit, 7 menit selesai khutbah Jumat. Beda kalau pengajian. Ada ceritanya itu, ada orang pengajian begini, panjang ceramahnya. Setelah panjang ceramahnya dia enggak tahu keadaan, enggak lihat mad'u. Ya kan kalau kita ceramah begini beda-beda orang nih. Ada anak-anak, ada orang tua beda-beda, subhanallah. Ada orang ceramah, Ustadz panjang sekali ceramahnya, subhanallah. Setelah panjang sekali ceramahnya, satu-satu persatu orang pulang. Pulang dari pengajian itu, pulang. Sampai tersisa 1 orang. Ini Ustadz ini, ya Allah ya Rabb, ini jangan-jangan orang baru hijrah ini. Ini orang baru hijrah kayak ini betul-betul tersentuh. Kenapa ini? Tidak tidur, tidak apa segala macam. Tanya, saya mohon maaf kayaknya ceramah saya kepanjangan. Tapi saya penasaran, kenapa kau bertahan sampai terakhir ceramahku? Kata itu makmumnya, kebetulan Ustadz menginjak sejadahku. Dia tidak bisa bergerak karena sejadahnya diinjak sama ustadznya. Jamaah, puasa itu mengajarkan kita apa? 1, mengajarkan seseorang untuk menjadi pribadi yang selalu merasa diawasi sama Allah. Ada itu tulisan, apa yang salah dengan Ramadan? Kenapa bisa di Indonesia bertahun-tahun sudah Ramadan itu di Indonesia. Berapa kali sudah di Indonesia ini ada Ramadan. Semenjak Islam masuk sudah ada Ramadan. Tapi kenapa masih ada korupsi sampai 500 triliun? Kenapa bisa masih ada korupsi sampai 200 triliun, 700. Padahal puasa itu mengajarkan orang merasa diawasi sama Allah. Coba sini karyawan rumah sakit Umi. Pak Direktur minta tolong nih ada berkas yang harus dikirim segera ke Bandara Soekarno-Hatta. Bawa ini, tolong bawakan jam 2 siang bulan Ramadan. Jam setengah 12 lah, pesawatnya jam 2 siang. Bawakan ini, ada yang ketinggalan berkas. Dia bawa nih supir sendiri. Di tengah jalan tol yang panas terik matahari. Ternyata dia lihat di sampingnya, woi ada air mineral. Ada air mineral, ternyata ada juga roti. Subhanallah, ada juga buah-buahan. Sendirian di tengah jalan tol. Tidak ada orang, tidak ada kameranya itu dashboardnya. Tidak ada kameranya, tidak ada orang. Apakah dia buka itu air minum? Rasanya kalau dia puasa benar puasa tidak akan dia buka itu. Kenapa? Merasa diawasi sama Allah. Coba ini kita bawa ke pekerjaan kita, subhanallah. Di luar Ramadan merasa diawasi sama Allah. Kita bersilaturahmi, bertingkah laku, ketemu sama orang. Bukan karena ingin dapat pujian orang, tapi merasa diawasi sama Allah. Kenapa ini orang tidak mau dia buka saja? Karena takut, khawatir puasanya tidak diterima sama Allah, tidak jadi puasanya. Jamaah, puasa mengajarkan kita disiplin. Coba di sini. Buka puasa anggaplah jam 6.00, anggaplah. Tiba-tiba ada orang tidak sakit, tidak lupa, tidak mabuk, tidak apa-apa, sehat walafiat, jam 5:55 ambil air minum. Diterima nggak puasanya? Tinggal 5 menit lagi loh, 5 menit doang loh melanggarnya. Diterima nggak puasanya? Enggak, subhanallah. Ya udah deh, lebihin dikit deh. Buka puasa harusnya jam 6:00, jam 18.00. Tiba-tiba ada orang jam 5:59, dia tidak lupa, tidak sakit, tidak ada uzur, langsung tiba-tiba ambil air putih, dia buka air putih itu dia minum, subhanallah. Batal puasanya? Sisa 1 menit loh, 1 menit. Masa nggak ada pemaafan, nggak ada ya? Ya udah deh, kurangi lagi deh. 30 detik sebelum aslinya adzan maghrib, dia pergi bakar rokoknya. Atau dia ambil vape-nya, dia nge-vape, subhanallah. Atau dia langsung minum. Dia sebelum adzan maghrib persis 30 detik sebelumnya. Apakah diterima puasanya? Batal puasa toh? Kenapa? Ini ngajarin kita disiplin. 1 detik itu sangat berharga dalam Islam. Seandainya orang mampu memaknai puasa, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Tapi ngomong-ngomong tentang puasa, sebenarnya bukan puasa yang membuat Ramadan itu mulia. Ada ayat dalam Al-Quran begini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Al-ayah. Ada ayat tentang Allah sebutin 4 bulan mulia. Bulan apa saja kah itu?
Ada kuis toh? Ada kuis kan? Ada Ustaz. Sebutkan 4 bulan mulia. Atau bahasanya bulan haram. Zulqaidah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. dan Rajab. 4 bulan haram. Apakah 4 bulan ini mengalahkan Ramadan? Why? Kenapa? Allah tidak nyebutin Ramadan sama sekali loh di sini. Tapi kenapa kita yang diagung-agungkan tuh Ramadan? Yang paling kita nanti-nantikan tuh Ramadan. Yang paling kita anggap berberkat tuh Ramadan. Tapi yang Allah sebutkan itu adalah 4 bulan haram selain Ramadan. Ternyata yang membuat Ramadan itu jauh lebih mulia dari 4 bulan ini adalah karena bulan Ramadan adalah bulan. Karena bulan Ramadan adalah bulan. Karena Ramadan adalah bulan, aku pakai bahasa Arabnya, kamu cari bahasa Indonesianya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bahkan mengalahkan 4 bulan haram ini disebabkan karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Mantap. Jadi yang membuat Ramadan itu mulia bukan karena bulan puasa, tapi karena bulan turunnya Al-Quran. Hadiahnya dipersembahkan oleh Kak Nung Bogor. Isinya frozen food. Terima kasih. Tidak pernah Allah sebutkan pahala yang besar kecuali untuk satu. Ajran kabira yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Cuma 1 kali Allah bilang ada amalan yang pahalanya besar, cuma 1 amalan. Tidak pernah Allah bilang sholat pahalanya besar, tidak pernah Allah bilang zakat pahalanya besar, tidak pernah Allah bilang puasa pahalanya besar, Allah tidak pernah bilang tarawih pahalanya besar, tapi Allah pernah mengatakan ajran kabira, pahala yang besar itu untuk apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, untuk baca Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ustadz, bulan Ramadan yang mana bagus? Khatam Quran atau belajar Quran? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Quran lagi mengajarkannya. Jadi interaksinya aja. Kalau dengan mengejar khatam Quran banyak interaksi dengan Quran, maka khatam Quran bagus. Kalau dengan berusaha khatam tapi tidak benar bacaannya, subhanallah, kan setengah mati juga kita ini lidah Indonesia. Tapi kalau mau belajar, saya orang Sulawesi. Di Sulawesi jangan pernah cari ustadz di Sulawesi. Tidak ada ustadz di Sulawesi. Yang ada ustaz. Jangan pernah cari ustadz, saya tidak ada. Yang ada ustaz. Karena orang Sulawesi jadi es semua. Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Betul ini. Datang orang Jawa, kata orang Jawa, aduh daeng kok gitu bacanya. Terus gimana mas bacanya? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua sih mas. Orang Makassar jadi S semua, orang Jawa jadi J semua, datang orang Sunda. Makanya baca Quran jangan yang susah-susah atuh. Yang gampang-gampang wae. Yang mana atuh Neng? Baca itu aja tuh, alpil. Apa jadi alpil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua itu orang Sunda tajwidnya yang suka bermasalah. F-nya sama tasdidnya. Coba kalau orang Sunda. Besok buka puasa bersama di rumah sakit Umi ya. Iya, insya Allah. Double L, Allah. Coba dengar Syahrini menyanyi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Double L, lillah. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Hilang tasdidnya itu wa tab. Harus ada tasdidnya. Namaku siapa? Syamsu double D. Tasdid Syamsuddin. Sampai di Bogor Ustadz Samsudin. Apa jadi Samsudin? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kalau tidak mau belajar. Catat kalau tidak mau. Ada guru saya orang Sunda namanya Kiai Haji Deden Makhyaruddin. Juara dunia tafsir bahasa Arab. Ngalahin orang Arab padahal dia orang Sunda. Kiai Haji Deden. Ada guru saya orang Makassar namanya Kiai Haji Syam Amir Yunus. Juara dunia tafsir bahasa Arab. Di Mekah ngalahin orang Arab. Subhanallah. Yang penting mau belajar. Yang tidak bisa itu yang tidak mau belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama. Banyak-banyak belajar Al-Quran. Jamaah. Yang penting interaksinya. Nabi tidak pernah protes orang yang sholatnya pakai kulhu terus. Ada di sini? Wah. Pokoknya kuliah, kulhu, kuliah. Variasi sedikit inna atau ina. Selamat. Kenapa? Nabi coba lihat riwayat. Tidak ada ceritanya Nabi protes kepada orang yang bacaannya kuliah, kulhu mulu. Tidak ada. Pernah ditanyanya ada. Nabi nanya, kenapa itu terus bacaanmu? Benarkah yang dilaporkan itu terus? Iya ya Rasulullah, saya senang sekali dengan surah ini. Saya senang sekali ketika kita tegas bahwa la a'budu ma ta'budun wala antum abidun. Saya senang sekali dengan sifat-sifat Allah yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Oh ya sudah kalau begitu itu bagus. Ini akan menjadi syafaat bagimu. Kuliah kulhu akan jadi syafaat bagimu. Dia mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Itu kalau bicara surah pendek. Tapi ada hadis riwayat menceritakan Nabi protes kepada imam yang panjang. Jadi Nabi tidak pernah protes kepada orang yang sholatnya pendek bacaannya. Tapi Nabi pernah protes orang yang kepanjangan ketika ngimamin. Dalam hatinya alhamdulillah. Ternyata saya tidak salah selama ini terawih cari yang pendek. Itulah kenapa kalau sholat kita makmum itu banyak juga yang harus kita perhatikan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk. Kata Sayyidina Abu Hurairah, khusyuk itu apa? Dahulu kami sholat itu sebelum turun ayat tentang khusyuk. Dulu kami sholat lihat atas, lihat langit. Tapi turun ayat, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, kami nanya sama Nabi, oh ternyata khusyuk itu nundukin pandangan, lihat satu titik saja, tempat sujud saja. Itu dilihat ketika sholat. Jangan kemana-mana matanya. Kalau kita laki-laki kemana-mana matanya, wah dibaca semua sarungnya orang. Allahu Akbar. Mana imamnya panjang lagi kan? Wadimor. Gajah duduk. BHS. Pembagian nih kayaknya nih. Mana-mana pikiran tuh. Bahkan orang kalau makruh hukumnya sholat di belakang sesuatu yang bergambar. Sejadahnya bergambar. Kita makruh juga datang sholat pakai kaos yang ada gambarnya. Apalagi gambarnya alumni 2005. Wah. Kalau imamnya panjang habis itu dibaca. Alumni 95, Siswanto, Suryono. Dibaca semua itu. Jadi gak pakai polos saja kalau sholat itu. Pakai putih, polos, subhanallah. Kalau lagi sholat semua matanya ke tempat sujud. Kecuali kapan? Kecuali pada saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata berpindah dari tempat sujud, mata pindah ke telunjuk. Telunjuk siapa? Telunjuk sendiri, nggak usah ngurusin telunjuknya orang. Karena muncul lagi nanti pertanyaan, Ustadz apa hukumnya tahiyat goyang-goyang? Saya bilang, kenapa memang kau goyang-goyangin tahiyat? Bukan saya Ustadz, di samping saya tadi. Kenapa memang tahiyatnya orang kau liatin? Saya bilang soalnya sudah mengganggu sekali, ada memang yang goyang-goyang itu. Pada saat lafaz Allah. Jadi dia dari awal sudah naik. Tapi bergerak pada saat Allahnya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Mengganggu konsentrasi memang kalau kita tidak biasa lihat ya. Makanya fokuslah kepada telunjuk sendiri. Gak usah telunjuknya orang lain. Nah itu khusyuk dalam sholat.
Di antara makna khusyuk apa lagi makna khusyuk itu? Wabasyiril mukhbitin, orang yang merendahkan diri, bukan hanya rendah hati, rendah diri. Ada seorang ulama soleh baju putih-putih sama santrinya datang. Pakai baju putih-putih, subhanallah. Dia pakai baju soleh, dia datang pulang dari masjid sholat taraweh. Pulang dari masjid sholat taraweh bersama dengan santrinya bawa kitab. Tiba-tiba ada orang yang buang dari atas rumahnya air sampah, air kotor. Subhanallah, dari atas rumahnya. Kena beliau ini, kena kotor semua badannya. Lalu beliau tersungkur ke bawah ke tanah, muridnya marah semua, santrinya marah semua, beliau langsung bertakbir, Allahu Akbar, lalu beliau sujud syukur, lalu beliau angkat kepalanya lalu berdoa, ya Allah ya Rabb, orang seperti saya ini tidak pantas kena air dari atas, mestinya saya ini kena api dari atas. Alhamdulillah cuma air yang jatuh, bukan api. Kalau dihitung dosaku, saya pantasnya kena api, bukan kena air. Subhanallah. Ini namanya orang tawadhu. Sudah sholat 23 rakaat, 40 rakaat, sudah sholat tarawih, merasa diri juga masih banyak dosanya. Jangan kegeeran. Sudah sholat, sudah merasa diri paling suci. Nah, tapi berbahagialah, kita semua ini pasti masuk surga. Pasti orang beriman pasti masuk surga. Pokoknya kalau ada imannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pasti masuk surga. Sebaliknya kalau tidak ada imannya, mau sebanyak apapun kebaikannya, pasti masuk neraka. Harus yakin itu. Ronaldo betapa banyak sumbangannya, kalau tidak ada asyhadu alla ilaha illallah tidak akan masuk surga. Makanya aku doakan selalu Ronaldo, ya Allah, andalanku itu ya Allah. Tapi betapa banyak sumbangnya ke Palestina segala macam, tapi tidak ada syahadatnya, syahadu alla ilaha, tidak bisa masuk surga betapapun banyaknya kebaikannya. Kalau orang beriman, betapapun banyaknya dosanya pasti masuk surga. Meskipun banyak sekali dosanya, cuma di laundry dulu. Tidak bisa langsung masuk surga, dibersihkan dulu. Tapi kita semua ini jangan terlalu gampang menerakakan orang. Baru kepanjangan sedikit jubah kita sudah masuk neraka. Siapa yang mau isi surga? Surga itu seluas langit dan bumi, tidak mungkin cuma para nabi yang isi, tidak mungkin. Surga terlalu luas untuk sepi, tidak bisa. Semua yang beriman ini masuk surga semuanya, insya Allah. Perbaiki sholatnya, perbaiki disiplin Ramadannya, perbaiki hatinya, perbaiki husnudzannya kepada Allah dan perbaiki niatnya. Rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar pahalanya karena niatnya. Ibu-ibu sekalian, niatkan taat kepada Allah. Ngelayanin pasien, niatkan ibadah. Itu ngalahin terawih. Gak usah sedih gak terawih. Gak usah sedih. Saya kemarin ceramah di LRT banyak yang nangis. Kenapa? Ustadz, orang mudik ketemu orang tua kami jaga kereta. Oh, dia jaga kereta. Saya bilang lebih besar pahalanya itu kalau niatmu benar. Ya, pelayan-pelayan rumah sakit yang melayani masyarakat, ingat pahalanya lebih besar, subhanallah. Jangankan sholat tarawih, sholat isya saja bisa dikodok, diganti kalau lagi operasi dokter. Sholat subuh saja bisa ditunda, sholat duhur saja. Yang wajib saja bisa diakhirkan kalau sedang melayani pasien berhubungan dengan nyawa. Jadi tidak usah sedih kalau tidak tarawih. Taat kepada Allah itu bukan hanya menjalankan perintahnya, tapi taat kepada Allah juga menjauhi larangannya. Ada nggak di sini yang kadang-kadang sedih tidak bisa khatam Quran karena haid? Aduh sedih banget nggak bisa ini karena haid. Aduh sedih banget tahun ini nggak puasa. Ingat, Anda tidak pegang Quran itu sudah bentuk ibadah. Kenapa? Karena taat akan larangan Allah. Jangan dipaksa. Ada juga orang maksa sekali. Nggak apa-apa kali ya Ustadz ya kalau pegangnya nggak langsung ayatnya. Gak apa-apa kali Ustadz ya kalau cuma pinggirnya doang. Gak apa-apa kali Ustadz ya kalau pakai HP ngajinya. Gak usah dipaksa. Anda tidak ngaji itu ibadah. Kenapa? Taat sama Allah. Allah larang saya, ya sudah saya tidak ngaji. Jangan maksa, giliran tidak haid tidak pernah buka Quran. Giliran haid baru menangis. Nah, subhanallah. Jadi ketaatan pada Allah bukan hanya menjalankan perintahnya, tapi menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Itu ketaatan. Kata Allah, perempuan lebih baik di rumah. Taat situ, subhanallah. Tidak usah sedih, kenapa kita tidak ke masjid? Boleh ke masjid, tapi lebih baik ke rumah. Suaminya bilang di rumah saja, di rumah lebih baik, subhanallah. Perempuan kalau lagi haid tidak boleh pegang Quran. Tidak usah sedih, ya Allah Ustaz, saya mau khatam Quran segala macam. Tidak apa-apa, yang penting kalau sudah istiqomah, itu sudah dihitung. Baca Quran, dihitung hafal Quran, dihitung dari orang yang dekat dengan Al-Quran. Terakhir, dekat-dekatlah sama Quran karena semua yang dekat sama Quran menjadi mulia. Ibu pernah lihat malam yang penuh bintang, berkerlap-kerlip bintang itu?
Sebagaimana kita melihat langit yang gelap dengan bintang yang kerlap-kerlip, begitu pula malaikat melihat dunia kerlap-kerlip bercahaya. Dari mana cahaya itu? Dari orang yang membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.